ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada Qawaid At-Tauhid, dan sekarang kita masuk pada Al-Qaidatul Wahidatu Wath-Thamanun, kaidah yang ke-81. Kaidah yang ke-81, Al-mahabbatul fitriyatu laysat bimuwalatin. Kecintaan yang berupa kecintaan fitrah, laysat bimuwalatin, dia tidak termasuk ke dalam mualah, yaitu loyalitas. Fala yulamu 'alaiha al-'abdu, maka tidaklah dicela atas kecintaan fitriyah tadi, kecintaan fitrah tadi, al-'abdu seorang hamba. Fa idza tazawwaja al-insanu, apabila seorang menikah, fa idza tazawwaja al-insanu al-muslimu, apabila seorang muslim menikahi imra'atan, seorang wanita min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab. Wa ahabbaha, dan dia mencintai wanita dari kalangan ahlul kitab. Fa mahabbatuhu hadhihi laysat lidiniha, maka kecintaannya seorang muslim kepada wanita ahlul kitab ini, fa mahabbatuhu, kecintaannya, hadhihi, kecintaannya ini, laisat lidiniha, bukan karena agamanya, wala limuwalatiha, dan bukan karena loyal kepadanya, artinya kepada agamanya. Wa innama hiya mahabbatu zawji li zawjatihi, tak lain tak bukan, kecintaan itu adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Fahiya mahabbatun fitriyatun, maka dia adalah kecintaan yang fitrah. Wa idza, jadi artinya apabila seorang laki-laki, kan kita sudah bahas pada pembahasan durus di Syarhi Nawaqidul Islam, ya, jadi apabila boleh seorang laki muslim mencintai wanita ahlul kitab, ya, dengan diharapkan nanti dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi kecintaannya seorang suami layaknya kepada seorang istri, maka ini kecintaan fitrah, tidak dicela. Ya, tapi kalau dia mencintainya karena ridha terhadap agamanya yang Yahud ataupun Nasara, maka nggak diperkenankan. Wa idza ahabba al-mu'minu abahu, dan apabila seorang mukmin mencintai ayahnya, al-musyrika, yang musyrik sebagai ayah, fahiya mahabbatun fitriyatun, maka itu kecintaan fitrah, laysat mahabbata dinin, yang bukan kecintaan karena agamanya, wala aqidatin, karena akidahnya. Boleh sebagai ayah. Wa idza ahabba al-insanu akhahu al-musyrika, dan apabila seseorang mencintai saudaranya yang musyrik karena dia adalah saudara kandungnya,
mahabbata fitratin dengan kecintaan fitrah, wajibillatin dan tabiat, fala yulamu 'alaiha al-'abdu maka tidak dicela karena kecintaan ini seorang hamba. Enggak dicela. Ya. Jadi kalau cintanya sebagai saudara, sebagai ayah, ini adalah kecintaan yang jibiliyah. Ya, kecintaan yang jibiliyah dan fitrah, dan tidak dicela seseorang ketika dia apa? Ketika dia mencintai karena sebab ini tadi, tabiat ini. Tapi ketika urusan agama dan seterusnya, maka tidak. Kita berlepas diri. Al-Qaidatu Tsaniyatu was-Samanun, kaidah yang ke-82. Al-aslu fi tamaimi al-man'u. Hukum asli dalam at-tamaimi, jimat-jimat, adalah al-man'u, dilarang atau diharamkan. Jadi jimat-jimat aslinya ya haram, dilarang. Fa in kanat min at-tamaim asy-syirkiyyati, apabila dia termasuk jimat-jimat yang mengandung kesyirikan, fa huwa muttafaqun ala man'iha, maka disepakati bahwa dia dilarang. Ia yang ditulis hal-hal yang mengandung kesyirikan dan seterusnya. Wa in kanat minal Qur'ani, apabila jimat itu dari Al-Qur'an. Awil ad'iyati, atau dari doa-doa. Awil ta'awidhi syar'iyyati, atau ta'awudh, ya, memohon perlindungan yang syar'i. Tapi ditulis lalu digantung, ditempel. Ya, bukan dibaca. Kalau dibaca itu dianjurkan. Ini enggak, ditulis lalu ditempel atau digantungkan. Fa fiha naw'u khilafin, maka di dalamnya terdapat khilaf. Wal asahhu, dan yang lebih sahih adalah man'uha, tetap dilarang juga. Jadi apabila jimat-jimat itu dari ayat Al-Quran dan seterusnya, maka itu dilarang. Tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau jimat-jimat itu tadi mengandung hal-hal kesyirikan, maka jelas itu kesyirikan. Kenapa dilarang walaupun dari Al-Quran? Li'umumil adillati, karena keumuman dalil. Walisaddil dhara'i, dan dalam rangka untuk menutup pintu-pintu keburukan yang menghantarkan pada kesyirikan ditutup. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qal, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, yang dimaksud ruqyah di sini ruqyah yang tidak sesuai syariat. Wat tamaima, dan jimat-jimat, wat tiwalata, dan pengasihan, ya, pelet, syirkun, itu adalah kesyirikan. Wa fi hadis Uqbah bin Amir marfu'an, dan di dalam hadisnya sahabat Uqbah bin Amir marfu', yaqul, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, siapa orang yang menggantungkan jimat, ya, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'an, dalam redaksi yang lain dengan redaksi wada'atan. Ya, jadi ada dua lafaz ini. Ya, di sini yang tertulis wada'an, apakah ini salah tulis atau bagaimana? Wa man ta'allaqa wada'atan, di satu hadis seingat saya dengan redaksi wada'ah, ya. Wa man ta'allaqa wada'an atau wada'atan. Ya. Ini apa? Kayak semacam kalung lah, ya. Wada'ah ini kayak semacam kalung yang digantungkan di leher hewan, atau misalnya ada yang menyebutkan wada'ah ini ya kalung yang dari kulit kerang, ya, yang dirangkai, yang diyakini sebagai penolak bala. Fala wadda'allahu lahu, maka Allah tidak akan berikan ketentraman padanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa orang yang menggantungkan tamimah,
jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, dalil-dalil ini semuanya menyebutkan umum. Ya, tidak mengkhususkan kalau yang dari Al-Quran boleh tidak, tetap umum. Maka yang lebih kuat menggantungkan jimat walaupun dituliskan ayat Al-Quran tidak diperkenankan walaupun tidak sampai kepada kesyirikan kalau yang ayat Al-Quran. Al-Qaidatu Tsalitsatu Wassamanun, kaidah yang ke-83. In kana athar al-mu'allaqi haqiqiyan falaysa bitamimatin. Apabila dampak dari sesuatu yang digantungkan itu hakiki, falaysa bitamimatin, maka itu bukanlah jimat. Wa in kana khayaliyan fardiyan, apabila dampak yang sesuatu yang digantungkan itu adalah hanya khayalan saja, kira-kira saja, ya, andai-andai saja, fahuwa tamimatun, maka dia adalah jimat. Jadi maksudnya, ini kan pernah ditanyakan ya, bagaimana ada orang yang memakai kalung atau gelang yang katanya dari apa? Dari apa, jenis bebatuan atau bagaimana? Itu gimana? Nah, jawabannya dengan kaidah ini. Kalau memang dampak dari kalung atau gelang yang dipakai itu setelah diteliti oleh para ahli, memang dia memberikan dampak berdasarkan riset, maka dia bukan jimat. Tetapi apabila ternyata tidak terbukti, hanya khayalan saja, anggapan-anggapan, dugaan-dugaan saja, kira-kira saja, maka itu jimat. Jadi jawabannya diperinci di dalam kaidah ini. Falaysa kullu syai'in yu'alliquhu al-insanu 'ala jasadihi. Maka tidaklah segala sesuatu yang digantungkan oleh manusia ala jasadihi, pada tubuhnya, au fi baitihi, atau di rumahnya, au fi sayyaratihi, atau dia gantungkan di mobilnya, au dabbatihi, atau pada hewan, ya, hewannya, hewan ternaknya, au ala babi baitihi, atau dia gantungkan di pintu rumahnya. Tidak semua yang digantungkan yu'tabaru tamimatan, dianggap sebagai jimat. Illa, kecuali idza taqada, apabila dia meyakini, fihi, pada yang dia gantungkan itu, annahu yajlibu khaira, bahwa dia bisa mendatangkan kebaikan, au yadfa'u syarra, atau menolak keburukan. Wa kana fi haqiqatil amri la athara lah. Dan pada hakikatnya tidak ada dampak apa-apa. Wa innama mu'alliquhu, tak lain tak bukan yang menggantungkannya, huwallazi farada hadzal athar. Dialah yang menganggap, ya, mengira bahwa ada dampaknya, min indi nafsi, dari dirinya sendiri. Contohnya kaman yu'alliqu khaytan, seperti orang yang menggantungkan benang, littiqa'il huma misalnya, untuk menjaga diri dari penyakit panas, biar nggak kena penyakit demam, ya. Yaitu nggak ada bukti otentik bahwa itu bisa memberikan dampak, itu nggak ada. Au yu'alliqu ta'widatan, atau dia menggantungkan ya tadi jimat pelindung, lidaf'il aini, untuk menolak penyakit ain, awi sihri, atau sihir, au adal jinni, atau ya perilaku buruk dari jin, ya. Wa nahwi dzalika, dan yang selain itu atau semisal itu, mimma yu'allaq, dari hal-hal yang digantungkan, wa yutlabu minhu asarun khayaliyun wahmiyun, dan diharapkan darinya pengaruh, tapi hanya berupa khayalan dan dugaan-dugaan saja. Jadi dia menggantungkan sesuatu dengan mengira bahwa itu akan mendatangkan dampak, ya, yang itu akan memberikan dampak, padahal itu nggak kasih dampak sama sekali.
Wa amma lubsun nadharati, adapun memakai apa? Kacamata. Ini Syekh mencontohkannya kacamata ya. Falaisa bitamimatin, maka itu bukanlah jimat. Lianna asaraha haqiqiyun, karena memang dampaknya hakiki, bisa dibuktikan, bisa dites. Gitu ya. Wa qiladatul mar'ati, dan seperti apa juga apa kalung bagi kaum wanita. Laisat bitamimatin, itu bukan jimat. Lianna asaraha haqiqi, karena memang dampaknya hakiki, wahiyat tajammul, yaitu untuk berhias, wahakadha, dan seperti ini seterusnya. Jadi kita tadi udah jelaskan ini, kalau ada yang tanya, bolehkah orang memakai kalung yang katanya bisa apa? Mendatangkan dampak begini begitu. Ya tinggal kita balik tanya. Dampaknya itu dibuktikan oleh para ahli atau tidak? Kalau memang para ahli ya membuktikan bahwa itu dampaknya hakiki betul berdasarkan riset, maka itu bukan jimat. Tapi kalau tidak dibuktikan oleh para ahli, ya maka itu jimat jadinya. Jadi kalau orang tanya tentang seperti sekarang ini kan banyak katanya dari batu giok lah, tanya para ahli menyatakan nggak? Kalau memang iya, ya kita katakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Ya, kalau tidak, maka itu sejenis dengan jimat. Al-Qaidatul Rabi'atu was-Samanun, kaidah yang ke-84. Perhatikan kaidah ini kaidah yang azimah, kaidah yang sangat besar, kaidah yang sangat agung. Wadi'ul barakati, yang meletakkan barakah. Wallahu wahdahu la syarikalah, dialah Allah saja, tak ada sekutu baginya. Jadi yang meletakkan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Fa wad'ul barakati, meletakkan keberkahan di zaman, pada satu waktu, awil makan, atau pada satu tempat, awil zat, atau pada satu zat, adalah min khasa'isillahi azza wa jalla, termasuk kekhususan Allah azza wa jalla. Fala yastati'ul makhluquna an bukrati abihim, maka makhluk tidak akan pernah mampu an bukrati abihim, dari bapak mereka yang awal, itu Nabi Adam alaihissalam, tidak akan mampu ayyada'u syai'an, meletakkan sedikit pun minal barakati, dari keberkahan. Fa khaliqul barakati, maka pencipta keberkahan, fi dzawati, pada zat-zat, wal a'yani, pada benda-benda, wal azmani, pada zaman, masa, waktu. Innama huwa Allah, tak lain tak bukan dialah Allah. Wa huwal makhsusu biwasfit tabaruk, dan dialah Allah yang dikhususkan dengan sifat at-tabaruk, itu artinya bahwa yang mendatangkan, menciptakan keberkahan. Fala yajuzu itlaqu wasfut tabaruki ala ghairihi, maka enggak boleh memutlakkan sifat tabaruk, mendatangkan berkah, ala ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal makhluqat, dari kalangan makhluk-makhluk. Allahu alladhi yubariku, maka Allah lah yang memberi keberkahan. Wal abdu, dan hamba, huwal mubaraku, yang diberikan keberkahan. Jadi hakikatnya yang mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seseorang kah, atau misalnya pada waktu kah, pada tempat, hanya Allah. Maka karena yang menetapkan, meletakkan, menciptakan keberkahan adalah Allah, tidak boleh kita berharap keberkahan dengan sesuatu kecuali harus ada dalil dari Allah, yaitu dari Al-Quran, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah. Maka pada kaidah yang selanjutnya, yaitu Al-Qaidatul Khamisatu wa Thamanun, kaidah yang ke-85, la yajuzut tabarruku bisyai', tidak boleh berharap, meminta keberkahan, ngalap berkah dengan sesuatu, illa bidalilin, kecuali ada dalil. Karena berkah datang dari Allah, bukan berdasarkan prasangka-prasangka kita. Fal aslu fit tabarruki bil a'yan, maka hukum aslinya berharap keberkahan dengan person-person kah, benda-benda kah,
yaitu at-tauqifu, berhenti ala nasi pada nas, pada dalil. Begitu juga wal aslu fit tabarruki, hukum aslinya berharap keberkahan, mengalap berkah bil amkinati dengan tempat-tempat tertentu, itu adalah at-tauqifu, berhenti. Kita terjemahkan tauqif itu berhenti. Ala nasi, pada nas. Kita harus hentikan pada nas. Gimana? Wal aslu fit tabarruki bil azminati, dan aslinya, hukum aslinya berharap keberkahan dengan zaman, dengan waktu, adalah at-tauqifu, juga berhenti, menghentikan diri, ala nasi, pada nas. Lianna wujudal barakati amrun ghaibiyun, karena keberadaan berkah itu adalah perkara yang gaib. Wa umurul ghaibi tauqifiyatun ala nasi, dan perkara-perkara gaib juga wajib dihentikan pada nusus, pada nas. Ala nususi, pada nas-nas. Fala qiyasa, maka nggak boleh pakai kias, disama-samakan, dianalogikan. Wala ra'ya, bukan pakai ra'yu, pandangan, pendapat sendiri. Wala ijtihad, dan juga tidak pakai ijtihad fi babil barakati, dalam bab berkah. Jadi tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan orang ya duga-duga, sangka-sangka dalam masalah bab keberkahan, tidak boleh. Berhenti pada dalil, ikuti dalil. Ada datang dalil, kita ikuti. Ya, tidak datang dalil, ya kita berhenti. Lalu kemudian al-qaidatus sadisatu wasamanun. Kaidah yang ke-86. Al-barakatu dzatiyatu muntaqilatun. Berkah pada zat, zat itu fisik maksudnya, itu berpindah-pindah. Artinya dia hilang sirna. Nanti kita akan jelaskan. Wal barakatul ma'nawiyatu, sedangkan barakah secara maknawi lazimah, terus-menerus. Wa na'ni, dan kami maksudkan bil barakati dzatiyati, dengan keberkahan dzatiyah, ay tilkal barakah allati tantaqilu, itu keberkahan yang berpindah, ila kulli syai'in massaha, kepada segala sesuatu yang disentuh. Kabarakatin Nabi, seperti keberkahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang terkait atau yang menempel dengan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sahabatu, maka para sahabat mereka telah yatabarruna, mereka telah mengalap keberkahan atau berusaha mendapatkan keberkahan biwudu'ihi, dengan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wudu, sisanya diperebutkan sahabat. Ini kan namanya dzatiyah, karena air wudu yang pernah nempel di fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya barokah dzatiyah. Wa thiyabihi, dan pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya barokah dzatiyah. Wa araqihi, dan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya barokah dzatiyah. Wa nukhamatihi, dan dahaknya Nabi, riaknya Nabi, ini juga barokah dzatiyah. Wa sya'rihi, dan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya barokah dzatiyah. Wa tabarruku bi dzatin Nabi, jadi mengalap keberkahan dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kita sudah sebutkan contohnya. Yajuzu fi hayati, boleh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa ba'da mamati, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, boleh. Idza tayaqqanna, apabila kita yakin, annal athara, bahwa ini peninggalan ya. Min dimni athari, betul-betul peninggalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang banyak beredar, itu katanya rambutnya Nabi. Nggak tahu benar apa enggak. Ini kita bisa meyakinkannya dari mana? Ini jubahnya Nabi ya. Itu juga kita meyakinkannya dari mana? Gitu ya. Jadi bahwa keberkahan yang terkait dengan zatnya Nabi, di bajunya, air wudunya, atau kemudian tadi keringatnya, itu. Ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah wafat, boleh kalau kita betul-betul yakin bahwa itu adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, telah banyak itu semuanya sudah hilang karena
kebanyakan para sahabat yang misalnya memiliki ada bajunya Nabi itu ketika mereka wafat atau rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka wafat mereka minta supaya rambut itu ikut dikuburkan bersama dengan mereka. Sehingga ya sangat sulit sekali dipastikan apa yang ada sekarang itu betul-betul miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Boleh nggak diperlakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi wa amma ghairuhu. Adapun yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam min barakatil auliya berupa keberkahan para wali, orang saleh. Ka barakati Abi Bakrin seperti keberkahannya sahabat Abu Bakar, wa barakati Umar dan keberkahannya sahabat Umar, wal muhajirin dan keberkahannya sahabat muhajirin, wal ansar dan keberkahannya para sahabat ansar radhiyallahu anhum ajma'in, wat tabi'in dan keberkahannya para tabi'in, wal a'immati dan keberkahannya para imam, ya para ulama, wad du'ati dan para juru dakwah, wal ubadi ahli ibadah, waz zuhdi dan waz zuhadi dan orang-orang yang zuhud, wa ahli tuqa dan orang-orang yang bertakwa, wal wara'i dan orang-orang yang wara, fa barakatuhum ma'nawiyatun. Maka keberkahan mereka maksudnya adalah ma'nawi. Maksudnya ma'nawi adalah dengan menuntut ilmu kepada mereka, belajar kepada mereka, ya, berteman dengan orang-orang saleh. Itu maksudnya ma'nawi. Lazimah yang terus bisa didapatkan keberkahan yang seperti itu. La tatajawazu ajsadahum, tetapi keberkahan ini tidak melampaui fisik mereka, artinya lantas kemudian kita ngalap berkah dengan sahabat dengan cium tangannya, enggak, atau dengan mengusap-ngusap bajunya, ya, memperebutkan air minumnya, ini enggak. Itu hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, oleh karena itu, lam yakunis sahabatu, tidaklah para sahabat yatasarrafuna ma'a barakati Abi Bakrin, mereka ngalap keberkahan dengan sahabat Abu Bakar. Tidak ada mereka. Padahal sahabat Abu Bakar wali, nggak diragukan. Sahabat itu mesti wali. Kama kanu yatasarrafuna, sebagaimana mereka berusaha merebutkan, ya, ma'a barakati Nabi, keberkahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah sahabat Abu Bakar nggak pernah diperlakukan begitu. Sahabat Umar nggak pernah diperlakukan begitu. Jadi itu jelas bahwa mengharapkan keberkahan dari fisik, baju, rambut, dan seterusnya itu khusus hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, wa kadzalika kullu zamani. Begitu juga setiap zaman, tabatat barakatuhu, yang telah tetap keberkahannya. Fahiya barakatun ma'nawiyah. Yang dimaksud adalah keberkahan maknawi. Ya, keberkahan maknawi. Ya, artinya misalnya hari Jumat, hari yang penuh berkah. Ya, kita dengan beribadah pada hari tersebut. Wa kadzalika kullu makanin sabatat barakatuh. Begitu juga setiap tempat yang telah tetap keberkahannya. Fayya ma'nawiyah, yang dimaksud adalah maknawi, immaterial, bukan fisiknya, bukan. Maka contohnya ini Ramadan. Barakatu Ramadan ma'nawiyah. Maka keberkahannya bulan Ramadan adalah maknawiyah, immaterial. Yaitu kita dengan beribadah di bulan Ramadan. Wa barakatul ashril awwali min dzil hijjati ma'nawiyah. Keberkahan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ma'nawiyah. Itu dengan ibadah juga. Wa barakati Asyura ma'nawiyah. Keberkahan Asyura ma'nawiyah dengan puasa. Wa barakati yaumi Arafah ma'nawiyah. Keberkahannya hari Arafah ma'nawiyah juga, immaterial. Itu dengan ibadah lagi, saum Arafah. Wahada barakatu kulli zaman. Ini keberkahan setiap waktu. Nah, nanti Nabi ajarkan lagi ibadahnya apa. Jadi waktunya penuh keberkahan dan ibadah yang mesti dilakukan di waktu itu apa. Ini Nabi ajarkan. Wa barakatul masjidil harami ma'nawiyah. Keberkahannya Masjidil Haram juga ma'nawi. Yaitu dengan salat di Masjidil Haram. Yang lebih baik dari 100.000 kali. Wa barakatul Masjidil Aqsa, dan keberkahan salat dan keberkahan Masjidil Aqsa juga ma'nawiyah juga, dengan salat di dalamnya. Wa barakatu Masjidil Madinati ma'nawiyah, dan keberkahan Masjid Nabawi juga ma'nawi. Lazimah yang terus-menerus, la tufariqu makana, tidak berpisah dari tempat tersebut, artinya dengan salat di tempat itu. Jadi nggak akan habis, nggak akan berhenti. Adapun tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena pada zatnya beliau tadi keberkahan, ketika beliau wafat ya sudah habis keberkahannya. Kecuali yang masih tersisa dari pakaian, rambutnya. Kalau itu pun itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan muntakilah artinya ya sudah nabinya wafat, ya sudah keberkahan untuk bertabaruk dengan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nggak ada. Kecuali tadi sisa-sisa peninggalan yang itu pun benar datang dari Rasul yang pada para sahabat. Dan ternyata ketika para sahabat wafat, mereka meminta supaya itu semua dikuburkan bersama dengan mereka. Wahada fi kulli makan, dan ini pada setiap tempat tadi yang sudah disebutkan, sabatat fihil barakah, yang telah tetap adanya keberkahan, wallahu a'lam. Jadi kalau yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya maknawiyah, berkahnya orang saleh maksudnya adalah menuntut ilmu, mendengarkan nasihat darinya, bergaul dengannya, bukan dengan usap-usap bajunya dan memperebutkan air minumnya dan seterusnya. Naam. Al-Qaidatu Sabi'atu wa Thamanun, kaidah yang ke-87. Doa sifati kufrun ijma'an. Berdoa kepada sifat Allah adalah kufur. Ingat, bedakan. Ini berdoa kepada sifat Allah, bukan berdoa dengan menyebut sifat Allah. Lain ya, bedakan ya. Jadi yang dalam kaidah ke-87 ini, berdoa kepada sifat Allah adalah kufur. Ijma'an dengan ijma'. Misalnya ini orang berkata begini, wahai rahmatnya Allah, tolong aku. Nah ini kufur, nggak boleh. Dia mintanya pada rahmatnya Allah. Tapi kalau berdoa kepada Allah dengan menyebut rahmatnya Allah, boleh. Ya Allah, dengan rahmatmu, tolonglah kami. Ya, itu namanya berdoa dengan menyebut sifatnya Allah. Boleh. Ya Allah, dengan rahmatmu, bantulah kami. Nah itu boleh. Doanya tapi kepada Allah. Tapi yang dimaksudkan kufur ini berdoa kepada sifat Allah, bukan kepada Allah. Berdoanya kepada sifat Allah. Wahai rahmat Allah, tolonglah kami. Ya, ini nggak boleh. Fa inna sifata la tud'a, karena sifat Allah tidak boleh digunakan dalam berdoa. Wa inna ma yud'a biha, tak lain tak bukan sifatnya Allah itu kita sebut ketika kita berdoa kepada Allah. Itu maknanya yud'a biha. Faman da'a sifatan min sifatillahi, maka siapa orang berdoa kepada salah satu dari sifat Allah, faqala, lantas dia berkata, ya rahmatallahi aghithini, wahai rahmatnya Allah, tolonglah aku. Ya wajhallahi irzuqni, wahai wajahnya Allah, berikan rizki padaku. Ya qudratallah, wahai kekuasaannya Allah, unsurni, tolonglah aku. Faqad kafara, dia telah kufur. Ya. Jadi bedakan antara berdoa kepada sifat Allah dengan berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat Allah. Itu bedakan. Yang pertama itu berdoa kepada sifat Allah kufur, ijma' para ulama. Berdoa dengan menyebut sifat Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat Allah, ini masyru' disyariatkan. Haka hadhil qaidata, menceritakan kaidah ini Abul Abbas ibnu Taimiyah, yaitu al-Imam Abul Abbas ibnu Taimiyah. Fi kitabihil azim, pada kitabnya yang agung, yaitu Al-Istighatsah, kitab Al-Istighatsah. Naam. Al-Qaidatu Tsaminatu wa Tsamanun, kaidah yang ke-88. Kullu ma kana wasilatan lisyirki falwajibu sadduhu. Setiap apa yang menjadi sarana kepada kesyirikan, maka yang wajib dilakukan adalah menutupnya. Jadi segala sarana yang menghantarkan pada kesyirikan wajib ditutup. Wadzalika himayatun li janabit tauhid, yang demikian itu dalam rangka menjaga tauhid. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu himayati janabit tauhid, bab penjagaan sisi tauhid, wasaddi kulli tariqin, dan menutup setiap jalan, yusilu, yang bisa menyampaikan, ilaihi, kepada kesyirikan. Setiap yang menghantarkan kepada kesyirikan maka ditutup. Wa alaihi, dan karena ini fa yahrumu, maka haram, bina'ul masajidi, membangun tempat-tempat ibadah, masjid-masjid itu maksudnya tempat-tempat ibadah, alal kuburi, di atas kubur, nggak boleh. Au idkhalu al-kuburi fil masjid, atau memasukkan kubur ke dalam masjid.
al-mabni yang udah dibangun. Nggak boleh. Himayatan dalam rangka menjaga li janabi tauhidi sisi tauhid. Wasaddan dan dalam rangka menutup li dhara'i syirki pada jalan-jalan kesyirikan. Ya, sarana-sarana kesyirikan. Wa yahrumu dan haram juga raf'ul qabri meninggikan kuburan fauqa syibri lebih dari sejengkal. Awil bina'i alaihi atau membangun kuburan. Himayatan li tauhidi dalam rangka menjaga tauhid. Wasaddan li dhara'i syirki dan menutup sarana menuju kepada kesyirikan. Wa yahrumu dan haram juga tajsisul kuburi memberi kapur pada kuburan. Wal kitabatu 'alaiha menulis, ditulis. Di atas kuburan itu ditulis. Himayatan dalam rangka menjaga li janabit tauhidi sisi tauhid, wasaddan dan dalam rangka menutup li dhara'i syirki pada apa? Potensi-potensi menuju kepada kesyirikan. Wa yahrumu dzabh dan juga diharamkan menyembelih inda qabril wali di sebelah kubur wali himayatan litauhid dalam rangka menjaga tauhid wasaddan li dhara'i syirki dan dalam rangka menutup sarana-sarana menuju kesyirikan. Wa yahrumu dan haram juga du'aullahi berdoa kepada Allah tapi inda qabril wali di sebelah kubur wali. Berdoanya sih kepada Allah tapi dilakukannya di sebelah kubur wali. Enggak boleh. Saddan li dhara'i syirki dalam rangka menutup sarana-sarana menuju kepada kesyirikan. Wa yahrumul iqsamu 'ala Allahi bi ahadi makhluqati. Tidak boleh nyumpahin atas nama Allah kepada salah satu makhluk. Nanti di kitab Tauhid bisa dilihat contohnya al-iqsam 'ala Allah. Dia bersumpah demi Allah bahwa kamu tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Padahal dia orang mukmin yang berbuat maksiat, tapi maksiat tidak sampai pada kesyirikan dan dia belum tentu mati dalam keadaan seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Membawa nama Allah dalam sumpahnya untuk nyumpahin orang. Nah, ini karena apa? Ya, seakan-akan dia mempunyai kewenangan untuk memastikan si fulan si alam. Bahwa dia pasti nggak masuk surga, sedangkan dia tidak memiliki kriteria itu. Saddan dalam rangka menutup li dhara'i syirki potensi-potensi perantara menuju kesyirikan. Wa yahrumu qarnul khaliqi bil makhluk. Dan juga haram menyebutkan bersamaan antara khalik, pencipta, dan makhluk. Fi umuril masyiati dalam perkara kehendak, biwawil atfi dengan wawu ataf. Seperti perkataanmu, kaqaulika seperti perkataanmu, masya Allah wa syi'ta. Terserah Allah, terserah Anda. Ini nggak boleh. Dalam rangka apa? Saddan, menutup di syirkil akbari kepada syirik besar, wa himayatan dan dalam rangka menjaga li janabi tauhidi sisi tauhid. Wa hakadha dan seperti inilah rumusnya harus ditutup kullu wasaili syirki setiap sarana yang menghantarkan pada kesyirikan harus ditutup. Al-qaidatu tasi'atu wa thamanun kaidah yang ke-89. Al-aslu fil a'yadi hukum aslinya dalam perayaan-perayaan adalah at-tawqifu berhenti alal adillati pada dalil-dalil. Wal a'yadu dan hari raya atau perayaan-perayaan laha alaqatun bi tauhidil uluhiyati dia memiliki hubungan dengan tauhid uluhiyah. Li'annahu yuzbahu fiha karena terkadang ada orang yang nyembelih pada perayaan-perayaan itu. Wa yuf'alu syai'un minat ta'abbudati dan terkadang dilakukan ibadah-ibadah fiha pada perayaan-perayaan itu. Fala yajuzu laka maka tidak boleh bagimu an ta'taqida engkau meyakini idan perayaan fi yaumin minal ayyami pada suatu hari illa wa ala dzalika dalilun kecuali atas hal tersebut datang dalil minasyar'i dari syariat. Fa fi sunani Abi Dawud maka di dalam Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih min hadithi Anas radhiyallahu anhu dari hadisnya sahabat Anas radhiyallahu anhu qal berkata sahabat Anas bin Malik qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah walahum yawmani yal'abuna fihima dan mereka punya 2 hari yang mereka main-main senang-senang pada 2 hari tersebut yaitu Fairuz dan Mihrajan ya.
Ya, Nairuz dan Mihrajan. Wa qala, dan Nabi sabdakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhum. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian sebagai ganti 2 hari ini, Nairuz dan Mihrajan ini, yang lebih baik daripada 2 hari ini, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Wa bina'an ala dhalik, atas dasar itu, fa'ayadul miladi, maka perayaan-perayaan hari kelahiran, ulang tahun, itu adalah bid'atun kebid'ahan. Wa munkarun, dan munkar. Wal a'yadul wataniyatu, dan perayaan-perayaan wataniyah, ya, negeri, negara. Itu juga bid'atun wa munkarun. Ya, menurut Syekh ini adalah merupakan kebid'ahan dan kemungkaran. Wa a'yadu ra'si sanati, dan perayaan tahun baru. Ini juga bid'atun wa munkarun. Wa 'idul ihtifali bi dzikra zawaji, dan ulang tahun pernikahan. Ini juga bid'atun wa munkarun, kebid'ahan dan mungkar. Wa ma yusamma bi'idil hubbi, dan juga yang disebut dengan hari kasih sayang. Itu juga bid'atun wa munkarun, kebid'ahan dan kemungkaran. Wa hadhi qa'idatun. Dan kaidah ini, ta'rifu biha, engkau bisa mengetahui dengan kaidah ini, al-'id al-masyru'a, id yang disyariatkan, min al-'id al-mamnu', dari perayaan yang dilarang. Al-qa'idatu tis'una, kaidah yang ke-90, man khassasa zamanan, siapa orang yang mengkhususkan satu waktu, bisyai'in, dengan sesuatu, yarji'u, yang kembali, ila amrin, kepada sesuatu, hadatsati, yang terjadi pada hari tersebut, faqad ittakhadha hadza az-zamana 'idan, maka dia telah menjadikan waktu ini sebagai perayaan. Jadi orang mengkhususkan zaman itu karena kejadian atau karena sejarah yang terjadi pada hari itu. Dia jadikan itu waktu khusus. Maka dia sama saja itu menjadikan sebagai perayaan. Kalladzina yukhassisuna yawma maulidihim bihtifalin. Seperti orang yang mengkhususkan hari kelahiran mereka dengan jadikan perayaan ulang tahun. Fa'innahum yahtafiluna, maka sesungguhnya mereka berkumpul, berkumpul, li amrin hasala fi hadzal yaumi, karena kejadian yang terjadi pada hari itu, yaitu apa? Wa huwa wiladatum, yaitu kelahiran. Nah, itu berarti dia menjadikan perayaan. Walladzina yahtafiluna, dan juga yang berkumpul di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perayaan Maulid Nabi, kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahtifalu, maka berkumpulnya mereka itu, yu'tabaru 'idan, dianggap sebagai bikin hari raya. Li'annahum khassasu hadha zaman, karena mereka mengkhususkan waktu ini, li amrin hadatsa fi mithli hadha al-yawm, karena kejadian yang terjadi pada semisal hari ini. Walladzina yahtafiluna bi dzikra zawajim, yang berkumpul dengan perayaan pernikahan, ya, ulang tahun pernikahan. Fa innahum yukhassisuna, maka mereka mengkhususkan hadzal ihtifala, ini perayaan ini, li hadzal yaumi, untuk hari ini, itu tadi, li amrin hasala, karena ada perkara yang terjadi fi hadzal yaum, pada hari ini, yaitu misalnya hari pernikahannya, ini hari pernikahan kita setahun yang lalu, ulang tahun namanya, ulang tahun pernikahan. Wa katakhsisil ansari, dan seperti pengkhususannya orang-orang Ansar, qabla majil Islami, sebelum datangnya Islam, al-ayyam, hari-hari, allati hasala lahumul intisar, yang dimana mereka mendapatkan kemenangan pada hari itu. Bi'ayadin, mereka khususkan dengan perayaan-perayaan, yal'abuna, yang mereka bermain-main fiha, pada hari tersebut. Ya, mereka khususkan itu, maka itu jadi seperti perayaan buat mereka. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka an hadzal ihtifali, dari berkumpul seperti ini atau perayaan seperti ini, li'annahum yukhassisuna zamanan, karena mereka telah mengkhususkan satu waktu, li amrin hasala fi hadzal yaumi, karena kejadian yang terjadi pada hari ini. Wa bina'an ala dzalik, dan atas dasar itu, faman khassasa zamanan, siapa orang yang mengkhususkan satu zaman,
bisyai'in, dengan sesuatu, la li amrin, bukan karena satu kejadian, hasala fi mithli hadzal yaumi, yang terjadi di hari tersebut. Jadi dia mengkhususkan waktu, tapi bukan karena kejadian yang terjadi pada hari itu. Seperti misalnya ka usbu'is syajarah, seperti pekan pohon ya, pekan menanam pohon misalnya. Wa usbu'il mururi, seperti usbu'il murur itu bahasa itu car free day lah ya, car free day. Usbu'il murur. Jadi pekan di mana orang jalan, nggak boleh naik kendaraan. Misalnya lagi wal yaumil alami lil lughah, hari bahasa sedunia misalnya. Wal yaumil alami lil muallimi, hari guru. Al yaumil alami, hari guru, lil muallim, ya hari guru misalnya. Fahada takhsis, maka pengkhususan ini fi hadil ayyam, pada hari-hari ini, laisa li amrin, bukan karena satu kejadian hasala yang terjadi fi hadal yawm, pada hari ini. Wa inna ma huwa min babit tanzimi wat tartib, ini termasuk bab apa? Tanzim, pengaturan, wat tartibi, dan penertiban. Fala haraj, maka enggak ada masalah kata Syekh. Wala ba'sa bihi, dan tidak ada enggak ada bahaya dalam hal tersebut. Ya, wa in taraka, tapi kalau dia meninggalkannya saddan lidzari'ati, karena menutup pintu-pintu yang menghantarkan pada kerusakan, fala ba'sa, maka enggak ada masalah. Wa huwa hasanun, dan itu baik. Walakin in fa'ala, apabila dia melakukannya, fala nara fihi harajan, maka kami tidak beranggapan itu sebagai sebuah hal yang terlarang. Jadi misalnya, kalau tidak salah ya, di Saudi itu ada Usbu'us Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pekan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu pada pekan itu orang diberitahukan tentang sejarahnya. Tapi memang bukan pada pekan itu kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Cuman pas pekan itu saja dijadikan sebagai pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memberitahukan tentang perjalanan dakwahnya, sirahnya, akidahnya, nah itu. Jadi ada pekan. Jadi dan pekan itu bukan terkait itu hari lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bukan. Jadi kata Syekh, kalau itu bukan terkait dengan satu kejadian yang terjadi pada saat itu, hanya untuk tartib, tanzim saja, pengaturan saja, untuk menertibkan saja, dan untuk tadi supaya orang bisa mengenal saja, boleh. Jadi misalnya kita bikin pekan sirah nabawi, dan itu nggak dikaitkan dengan kejadian yang terjadi pada hari tertentu misalnya. Ya itu nggak ada masalah kata Syekh. Ya, kalau hanya untuk tanzim. Tapi kalau misalnya orang meninggalkan itu dalam rangka supaya tidak terjatuh juga pada keserupaan dengan perayaan, maka itu bagus. Tetapi kalau dilakukan maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya qiraah kita. Kita sudah sampai pada al-qaidatu at-tis'un, yaitu kaidah yang ke 90 ya. Kaidah yang ke-90. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan qiraahnya pada kaidah yang ke-91, dan sebagaimana kita sudah informasikan bahwa kaidah tauhid uluhiyah ini sampai 100 kaidahnya ya. Kaidahnya sampai 100. Lalu kemudian baru setelah itu kita akan masuk insyaallah pada kaidah terkait dengan al-asma, tauhid al-asma was sifat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam. Ayol ikhwah, a'azzakumullah. Kalau ada di antara antum yang bertanya, ya, fadhal, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Tadi disebutkan satu perayaan harus disandarkan kepada dalil di kampungan, terdapat perayaan utama lebaran ketupat, waktunya setiap 7 hari setelah Idul Fitri, dan di waktu itu dianggap setiap rumah mengantarkan makanan kepada setiap tetangga-tetangga mereka atas dari sembelihan mereka masing-masing. Apakah ini diperkenankan Ustaz? Tadi ya, Syekh sebutkan kalau mengkhususkan hari karena satu kejadian atau sejarah lah misalnya. Itu hari bersejarah lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah perayaan hari bersejarah itu, maka itu yang disebut dengan Id. Nah, kalau hari raya ketupat itu
itu tidak terkait dengan satu kejadian sejarah ya. Ya maka itu tadi kata Syekh min babit tartibi wat tanzim. Ya mimbab at-tartib, hanya tertib aja dia mengurutkan seperti itu dengan memanage seperti itu, ya itu boleh. Ya, seperti Car Free Day ya dan seterusnya mirip seperti itu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam ya, kalau tidak disandarkan pada kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu. Tadi kaidahnya. Tetapi kalau memang dia meninggalkan hal itu dalam rangka supaya tidak nanti ada kemiripan, ya tadi nggak masalah. Tapi kalau dikerjakan juga tidak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya kecuali nanti ada ihdas ibadah, ada yang memunculkan ibadah-ibadah khusus. Ya kecuali pada hari itu dia memunculkan apa? Ibadah-ibadah khusus. Kalau seperti itu ya maka wallahu a'lam jadi tidak boleh. Naam. Pertanyaan Ustaz, apabila kita tidak merayakan tetapi memberi ucapan apa hukumnya Ustaz? Perayaan apa ini? Ya, perayaan antum pertanyaan kasih jelas. Perayaan apa? Jadi kita tahu bukan hanya sekedar nggak ngerayain tapi ngucapin apa ini? Yang mana? Perayaan yang mana? Ya, karena agar supaya jawabannya menjadi jelas. Karena ngucapin juga merayakan itu namanya. Ya, mengucapkan itu berarti juga merayakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum orang yang berdoa misal dengan keberkahan bulan Ramadan, maka berikanlah aku petunjuk. Boleh, boleh. Ini kan berdoa kepada Allah dengan menyebut keberkahan bulan Ramadan yang Allah telah tetapkan. Boleh. Ya. Ini berdoa seperti dengan apa tadi keberkahan yang telah Allah tetapkan pada bulan Ramadan. Ya Allah, dengan keberkahan bulan Ramadan, maka berikan aku petunjuk. Kan keberkahannya bulan Ramadan telah Allah tetapkan. Nah. Wallahu a'lam boleh. Assalamualaikum Ustaz, jika dalam momen tertentu seperti perayaan yang disebut tadi ada tambahan hadiah atas prestasi seseorang apa diperbolehkan? Maksudnya apa? Ini juga sama. Antum tanya aja, perayaannya apa, terus kemudian apa, gitu, ya, sehingga jelas jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, afwan. Apa berarti perayaan kemerdekaan Indonesia termasuk yang tidak diperbolehkan? Kalau berdasarkan kaidah itu ya, iya, berdasarkan kaidah yang dijelaskan oleh Syekh tadi apa al-ayyamul wataniyah ya, hari-hari kebangsaan ya, kenegaraan. Walaupun wallahu alam nanti kayaknya sepertinya juga ada para ulama yang berbeda dalam masalah ini. Saya sedang tidak teringat. Karena ada sebagian para ulama yang mengatakan itu kan hanya urusan dunia saja. Ada sebagian para ulama katakan begitu. Tetapi kalau tadi yang diisyaratkan oleh Syekh itu termasuk ya, termasuk yang dilarang. Ya, jadi kita ya biasa aja. Adapun kita mau pasang bendera karena khawatir ada mabarat, pasang aja kan itu urusan dunia. Tetapi ya atau tadi upacara kita memang ada mabarat nggak bisa menghindar ya lakukan aja. Ya, tapi itu tidak sampai kepada apa namanya kesyirikan ya. Kalau memang dia tidak melakukan hal-hal yang kesyirikan di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan tadi terkait kaidah yang ke-83. Nah, kita mundur dulu. Sedikit kaidah 83. Oh iya ini. Afwan bentar. Kaidah 83. Apabila dampak dari sesuatu yang digantungkan, yang dipakai itu telah terbukti berdasarkan penelitian medis, maka itu bukan jimat. Ya tadi seperti apa? Orang pernah bertanya, gimana orang pakai gelang apa itu yang katanya giok apa itu ya magnet atau apa itu. Nah, itu dampaknya menurut para ahli terbukti enggak? Kalau nggak terbukti, maka jimat. Tapi kalau terbukti, maka itu bukan jimat. Nah, hukum mengganti ucapan selamat hari lahir diganti dengan barakallahu fi umrik. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau mendoakan keberkahan pada umur, pada harta, itu kan nggak harus nunggu pada hari kelahiran. Ya, mengucapkan keberkahan, semoga Allah berkahi hartamu, dirimu, umurmu, kan nggak nunggu pas hari kelahiran. Jadi, itu akhirnya nanti lama-kelamaan dijadikan seperti Aid ya, ketika itu dikhususkan, diucapkan pada hari kelahiran. Maka tadi yang dikaitkan dengan satu kejadian atau
sejarah yang terjadi pada hari itu. Jadi nggak usah dikaitkan mengucapkan barakallahu fi umrik khusus pada hari kelahiran itu. Kapan aja kita boleh katakan barakallahu laka dan seterusnya atau barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari teman-teman kita berdakwah tauhid di sosmed diselingi dengan share sindiran-sindiran kepada pelaku bid'ah seperti kaum kuburiyun belum bertobat juga dan lain-lain. Bagaimana hal semacam ini, Ustaz? Karena ada beberapa saudara muslim yang awam menjadikan dakwah suka menjelekkan dan apakah dakwah seperti itu sudah benar? Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am. Makanya dakwah itu ya dilakukan oleh orang yang betul-betul ngerti, berilmu. Bukan dijadikan sebagai bahan sindiran, guyonan, bercandaan, apa sekarang istilahnya, meme. Jangan, nggak boleh ya. Ya. Makanya oleh karena itu, yang namanya dakwah itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Ya. Ya, ini yang kemudian bukannya menjadi berdampak positif kepada dakwah, malah justru jadi berdampak buruk. Ini dilakukan oleh orang berilmu. Dengan cara-cara yang juga ditempuh sesuai dengan dengan ilmu. Jadi bukan untuk dijadikan bahan guyonan. Makanya ada sebagian orang, bahkan sebagian ikhwah, dia udah ngaji, udah ngerti kesyirikan. Lalu dia misalnya daki gunung ya. Daki gunung, lalu kemudian pas mau masuk di hutan, apa dia bilang? Sama temennya, sama ikhwah, apa dia bilang? Antum nggak pasang sesajen dulu di sini? Ya, antum nggak bikin persembahan dulu di sini? Lihat, ini apa ini? Ya, sudah tahu bahwa hal itu kesyirikan. Ini ngapain dibuat seperti guyonan seperti itu? Ya. Jadi nggak usah dibuat guyon-guyonan. Ini memang walaupun niatnya tadi guyonan, kan nanti khawatirnya masuk pada istihza biddin. Itu kesyirikan udah jelas sudah. Kesyirikan itu sudah jelas. Jadi nggak usah dipakai guyonan. Antum nggak pasang sajian dulu. Antum nggak boleh ya. Nggak diperkenankan hal seperti itu. Maka oleh karena itu, ini belajar terus menuntut ilmu. Jangan buru-buru ingin dakwah tauhid, apalagi di sosmed, ya, lalu sindir-sindir bahasa yang nggak nyaman dan seterusnya. Nah ini, maka kita ingatkan diri kita juga, ya jangan bikin guyonan, bercandaan atau sindiran, meme dan seterusnya terkait dakwah. Karena kalau misalnya nanti bicara ternyata dia malah keliru, malah mendatangkan pengaruh dan dampak yang buruk. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.